Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung dalam moda asosiasi P5I. Bersama saya hari ini Hilario, anggota asosiasi P5I dari Banda Aceh. Yang hari ini kita mendapat kesempatan spesial untuk bisa berdiskusi ringan dan santai bersama Pak Alessandro Rey. Ya, untuk membahas topik-topik seputar perpajakan yang sedang trending di masyarakat saat ini. Baik Pak Rey, untuk kesempatan yang baik ini kita coba membedah satu hal Pak, terkait dengan konsultan pajak Pak. Nah ini menarik Pak, karena terus terang saya juga termasuk bagian dari konsultan pajak Pak, yang belakangan ini juga mengikuti WSKP untuk peningkatan. Nah ada sedikit kegalauan nih di saya khususnya, mungkin teman-teman pada umumnya juga merasakan kegalauan yang sama seperti saya. Apakah konsultan pajak itu suatu profesi nggak, Pak? Ya, terima kasih Mas Rio, rekan-rekan P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Sebelum saya memberikan pendapat, saya hendak menyampaikan apresiasi kepada Mas Rio nih, yang sudah mampir datang ya ke kantor P5I. Beliau berasal dari Banda Aceh dan sekarang sedang berada di Jakarta. Terima kasih Mas Rio sudah meluangkan waktu. Rekan-rekan tahu ya bahwa ada seorang praktisi pajak, seorang pengacara pajak dan anggota P5I di Banda Aceh ya. Dan beliau ini orangnya, Mas Rio, ya. Jadi kalau rekan-rekan mau berkolaborasi, nanti silakan hubungi Mas Rio, ya. Atau kalau mau berkolaborasi dengan yang ada di Jakarta juga bisa dilakukan. Baik, terima kasih Mas Rio pertanyaannya. Ini sangat menarik ya Mas ya. Karena tadi Mas Rio katakan ini memang trending topik bukan hanya di Banda Aceh, tapi juga banyak tempat di Indonesia, ya. Mas Rio mengatakan tadi mengenai konsultan pajak. Pertanyaannya, apakah konsultan pajak itu profesi atau bukan? Gitu ya? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan seorang praktisi yang cerdas tentunya. Ya. Nah, pertanyaan ini harus dijawab dengan unsur-unsur yang dapat disebut sebagai profesi. Ya. Kalau kita bicara mengenai definisi profesi, maka ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan. Ya. Salah satunya adalah KBBI. Ya. Di dalam KBBI itu, sebuah profesi itu bisa disebut profesi minimal memiliki 3 pilar, yaitu keahlian, pengetahuan, dan persiapan akademik. Namun, definisi tersebut itu ternyata tidaklah cukup lengkap untuk bisa mengklasifikasikan sebuah profesi. Karena masih banyak lagi unsur-unsur yang lain yang tentunya harus digali lebih lanjut lagi, Mas Rio. Ya, karena 3 hal itu ternyata tidaklah cukup untuk bisa membedah apakah sebuah kegiatan atau sebuah profesi itu dapat disebut sebagai tanda petik profesi yang sesungguhnya. Ya, oleh karena itu saya coba mencari beberapa referensi. Salah satu referensi yang saya dapatkan itu adalah tulisan dari e-book ya mengenai etika profesi dan profesional yang ditulis oleh saudara Nur Kasanah. Ya, beliau itu menyebutkan bahwa profesi itu harus memiliki ciri-ciri dan juga syarat-syarat profesi. Ya, nah kita mulai dengan ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah adanya keahlian. Kalau itu tentu kita tidak mempersoalkan ya, itu sudah tidak debatable lagi. Harus ada keahlian ya, yaitu skill yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun. Tentu kalau kita bicara pengalaman harus tidak mungkin 1-2 tahun ya. Untuk bisa menjadi seorang profesional memang harus punya pengalaman bertahun-tahun. Yang kedua, ada aturan dan standar moral yang sangat tinggi. Ya, aturan dan standar moral yang sangat tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai kedudukan konsultan pajak, memang aturan dan standar moralnya harus ada. Cuman persoalannya aturan itu diatur di mana? Dalam hal ini kan konsultan pajak masih diatur dalam tataran PMK, ya, belum diatur dalam tataran undang-undang, ya, sehingga tentunya ini mempunyai dampak atau implikasi hukum. Dampaknya apa? Kalau tatarannya diatur dalam tingkatan yang dibuat dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan, tentu tatarannya hanya murni di level eksekutif. Sementara kalau tatarannya dibuat dalam bentuk undang-undang, maka itu adalah produk kolaborasi antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Dan implikasinya tentu mempunyai konsekuensi yang lebih mengikat dibandingkan dengan aturan yang lebih rendah, termasuk di dalamnya adalah PMK. Yang ketiga yaitu melayani kepentingan masyarakat. Jadi kalau sebuah profesi itu harus dianggap
suatu kegiatan untuk melayani masyarakat, Mas Rio. Dan yang keempat, ada izin khusus untuk mempraktekkan profesi tersebut. Nah, dan biasanya hampir semua profesi punya izin khusus. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kemudian ciri-ciri itu sudah cukup untuk bisa mengklasifikasikan suatu kegiatan atau profesi itu menjadi profesi yang sesungguhnya? Kemudian, karena itu belum cukup, maka penulis yang sama membuat syarat-syarat profesi. Ya, jadi selain daripada ciri-ciri profesi, ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya salah satunya adalah melibatkan kegiatan intelektual. Nah, sebuah profesi itu harus melibatkan kegiatan intelektual. Makanya proses belajar mengajarnya itu tidak pernah berhenti. Itu namanya endless search of knowledge. Ya, tiada hentinya. Yang kedua adalah menggeluti ilmu khusus atau spesialisasi. Jadi memang fokusnya kepada bidang tertentu. Kalau kita bicara konsultan pajak, ya tentu bidang perpajakan. Ya. Nah, perpajakan itu kita tahu kan bukan hanya melulu mengenai ilmu akuntansi, Mas ya. Ya, Ada ilmu administrasi, ada ilmu hukum. Nah, itu harus digeluti bersama-sama. Ya, jadi jangan kemudian, oh saya latar belakangnya akuntansi, ya udah saya belajarnya akuntansi aja, kan begitu ya. Yang lain saya nggak perlu belajar. Nah, itu tidak memenuhi syarat-syarat sebuah profesi. Yang ketiga adalah memerlukan persiapan profesional. Oh iya, tentu harus ada persiapan ya Mas ya. Untuk menjadi seorang profesional itu persiapan pendidikan, persiapan pelatihan, ya, dan persiapan ujian. Kalau memang disyaratkan, tentu harus ada. Yang berikutnya, yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan. Nah, kalau saya memaknainya ini seperti kayak magang gitu ya. Ya, latihan dalam jabatan, itu namanya internship ya. Kalau istilahnya profesi kedokteran itu namanya kan koas, kan begitu ya. Harus ada tuh magangnya. Ya, nanti Mas Rio bisa lihat sendiri nih, apakah betul konsultan pajak punya magang. Nah, nanti silakan nanti kita teliti ya. Tapi ini kata penulis, ya kan? Nah, maka kita akan teliti satu persatu syarat-syaratnya. Kemudian menjanjikan karir dan keanggotaan permanen. Jadi memang harus ada karirnya, karena profesi itu adalah sebenarnya kan berkaitan dengan karir. Kalau kita ambil contoh misalnya Mas, dokter kan ada karir dokter umum, karir dokter spesialis, karir dokter subspesialis. Jadi harus ada jenjangnya. Kemudian mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi profesi itu harus mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Jadi seorang profesional itu harus ada wadah atau ranah di mana dia harus berkorban demi masyarakat. Kalau di dalam profesi advokat itu ada namanya pekerjaan pro bono, alias gratis Mas. Iya. Nanti silakan Mas nanti teliti ya, kita akan sama-sama diskusikan. Ada nggak konsultan pajak itu? Nah, yang pro bono, dan pro bono itu diwajibkan. Ya, bukan pilihan loh ya. Diwajibkan. Kalau pro bono pilihan ya semuanya nggak ada yang mau Mas. Ya kan ya. Tapi ini diwajibkan oleh undang-undang ya kalau konteksnya advokat. Wajib dia, itulah yang disebut dengan profesi. Begitu juga dengan dokter, kan ada tuh Mas tuh. Dokter yang kadang-kadang gratis ya. Nggak dibayar kan konsulnya. Operasi juga nggak dibayar. Apalagi di daerah pedalaman. Nah itu sebagai pengabdian dia. Sebagai pengabdian. Itu adalah merupakan syarat-syarat sebuah profesi. Kemudian mempunyai organisasi profesional. Ya itu umum ya. Biasanya setiap profesional itu punya organisasi lah. Ya kan? Ada organisasi misalnya akuntan publik, ada organisasi dokter spesialis kulit dan kelamin misalnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, menentukan baku standar atau kode etik sendiri. Jadi ada kode etiknya. Nah, yang menarik di sini adalah mengenai prinsip-prinsip etika profesi. Tadi yang diatur dalam kode etik. Yang pertama, Mas, itu ada tanggung jawab. Jadi, seorang profesional itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, Mas. Jadi, kalau dia ingin memberikan pelayanan atau pekerjaan, dia harus bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dia ingin supaya hasilnya itu maksimal. Ya kan? Jadi, nggak sekedar, ya yang penting adalah kan begitu ya. Nah, nanti kita diskusikan Mas. Jadi kalau memang sesuatu itu salah, ya harus katakan salah gitu ya. Kalau Dirjen Pajak salah, berarti nggak konsultan pajak dia mengatakan salah. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab ya. Contoh daripada tanggung jawab dalam prinsip-prinsip etika profesi untuk membuktikan bahwa dia ingin hasilnya maksimal. Kemudian terhadap dampaknya pada kehidupan masyarakat umum itu harus nyata.
Jadi masyarakat harus bisa melihat, oh iya bener ya, ketika Mas Rio membantu saya, hasilnya beda loh. Kelihatan dampaknya gitu ya. Ini memang luar biasa sekali nih. Misalnya konsultan pajaknya atau pengacara pajaknya. Ya. Oke. Yang kedua, keadilan. Jadi prinsip ini menuntut si pemilik skill tidak pandang bulu dalam menerapkan keterampilannya. Dia nggak tebang pilih, Mas. Dia nggak perlu khawatir, wah saya nggak berani bilang A, nanti kalau saya bilang A nanti izin saya dicabut. Ya ini agak susah ya rekan-rekan ya. Ya itu susah untuk diterapkan ya. Kalau keadilan tidak bisa diterapkan Mas Rio, maka itu bukan profesi. Kata penulis. Dan yang terakhir Mas Rio ya, otonomi. Ini yang paling penting. Ya, menurut penulis, setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Ya, kalau sebagai seorang advokat, tentunya profesinya adalah profesi yang officium nobile, ya, profesi yang mulia, membela klien, ya, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, ya. Jadi, ketika saya praktek, misalnya Mas, atau advokat praktek, maka dia bebas, merdeka dan mandiri, tidak bisa diintervensi sepanjang dia menjalankannya dengan itikat baik, ya. Nah, ini menjadi penting, Mas, ketika kemudian konsultan pajak praktek, apakah dia sudah punya otonomi? Ya, kebebasan itu ada nggak? Atau memang kebebasan yang terbelenggu? Misalnya yang menerbitkan izinnya P2PK, kemudian konsultan pajak tidak bisa praktek maksimal, kenapa? Karena takut izinnya dicabut atau tidak diperpanjang. Ya, demi membela WP karena alasannya konsultan pajak adalah mitra Direktur Jenderal Pajak. Ini menjadi persoalan yang nanti kita bisa diskusikan, Mas. Tapi yang ketiga ini adalah otonomi. Profesi itu harus otonom. Kalau tidak otonom, sangat sulit sekali. Nah, saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh penulis tadi, semuanya ini, terutama keadilan dan otonomi itu bisa terrealisasi, Mas Rio, kalau kemudian ada payung hukumnya. Ya. Nah, jadi kalau payung hukumnya ada, ya bukan dalam tataran PMK tentunya, harus dalam tataran undang-undang. Nah, menurut saya otonomi dan keadilan itu baru kemudian bisa terlihat. Begitu, Mas Rio. Baik, Pak Ari. Seperti yang Pak Ari jelaskan tadi, sangat menarik dan kompleks, Pak. Saya coba mengulang sedikit ke ciri-ciri profesi ya, Pak ya. Iya. Yang pertama tadi Adanya keahlian. adanya keahlian. Nah, kita juga mafhum ya. Artinya di konsultan pajak ini mereka-mereka yang turun sudah tervalidasi, Pak, dengan ujian sertifikasi konsultan pajak. Artinya nggak mudah loh, Pak, untuk ikutin. Ya, teman-teman juga, rekan-rekan juga pasti akan sepakat dengan ini. Tidak mudah untuk melewati ujian sertifikasi konsultan pajak. Terbukti banyak yang mengulang. Iya, Pak. Dan sedikit yang lulus. Sedikit yang lulus, Pak. Banyak yang mengulang. Nah, itu ketika mereka sudah tervalidasi dengan sertifikasi tersebut, menurut saya pribadi, Pak, itu sudah menjamin pemahaman teori mereka terkait dengan aspek perpajakan itu memang sudah mumpuni, Pak. Balik lagi memang, tentunya harus ada pelatihan-pelatihan atau pemagangan seperti Pak bilang tadi. Nah, artinya di konsultan pajak pun hal ini sudah terakomodir. Yang kedua, Pak. Yang kedua ada aturan dan standar moral yang tinggi. Nah, menurut saya, ketika saya menjalani profesi ini, Pak, di sana juga ada standar etik, Pak, yang sudah dikeluarkan oleh asosiasi kah? Atau ada aturan-aturan dari kelembagaan tersendiri. Nah, itu juga termasuk ke dalam profesi. Nah, dari dua ini dulu, Pak, apakah saya boleh membantah, dalam tanda kutip, dalam tanda petik ini, saya boleh membantah pendapat Pak Ari ini terkait dengan konsultan pajak ini profesi loh, Pak? Gitu, Pak Ari. Ya, jadi Mas Rio, kalau tadi Mas Rio katakan ada ciri-ciri profesi yang tadi itu, memang nomor 1 dan nomor 2 itu sepertinya sudah terpenuhi. Iya. Ya, tapi kembali lagi kita harus sepakat bahwa itu bukan hanya itu. Ya, ada beberapa yang lain. Ya, samalah seperti kalau misalnya Mas Rio ujian USKP kan ada banyak modul ya, Mas, yang harus semuanya lulus kan? Iya. Ya, kalau enggak kan dianggap tidak lulus. Iya. Nah, kurang lebih begini juga ketika kita mau menilai sebuah kegiatan atau profesi itu untuk dapat disebut sebagai profesi. Ya. Kalau bicaranya tadi ada keahlian, iya betul ada keahlian, ya. Ya, meskipun ada pro dan kontra, ada polemik di sana, kenapa yang lulus sedikit? Kalau yang lulus sedikit, yang tidak lulus banyak, berarti sebenarnya penyelenggaranya yang nggak benar, kan begitu kan ya? Kan ada polemik gitu ya, Mas ya? Iya kan? Sama lah seperti kalau saya mengajar di kampus ya, kalau
90% nggak lulus, yang salah dosennya atau mahasiswanya. Iya, benar. Ya kan? Itu kan pertanyaan yang belum bisa dijawab juga Benar. oleh P2PK ya. P2PK, Ya. Pak. Jadi kalau kemudian Mas Rio mengatakan bahwa wah, yang lulus sedikit, yang tidak lulus banyak, berarti kan ahli sekali mereka itu, kan begitu. Iya. Ya bisa banyak pendapat, Mas. Bisa banyak tafsir. Ya, bisa tafsir yang Mas tadi bilang bahwa betul mereka itu sangat ahli sekali, bukan ahli ya. Lebih tepatnya mereka pinter sekali lah bisa lulus, kan begitu ya. Kalau mau menjadi ahli kan ada syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat yang lain, Termasuk magang, termasuk juga jam terbang dan lain-lain. Bisa jadi mereka pinter sekali ya. Atau yang kedua tafsirnya, Mas, ya kan? Bisa jadi pengajarnya ya kurang sekali, kan begitu ya. Atau bisa jadi penyelenggaranya kurang sekali. Ya. Karena apa? Karena kan saya dengar pelaksanaannya kalau nggak salah, Mas, itu kan melalui sistem elektronik ya. Iya, betul. Kemudian banyak yang mendaftar juga susah, mental, kan begitu ya. Benar. Kemudian ketika ujian juga banyak yang terkendala dengan koneksi dan seterusnya. Nah, itu masalah-masalah teknis lah. Iya. Ya, tapi yang saya mau sampaikan adalah itu bisa menjadi indikator positif, tapi pada saat yang bersamaan juga bisa jadi indikator negatif. Iya. Apalagi yang lulus kurang dari berapa persen, Mas? 5% ya kurang ya? Kurang 5%, Pak. Kurang ya? Iya. Ya. Nah, kalau gitu yang 95% itu kesalahannya ada di mana, Mas? Iya kan? Itu yang harus dikaji ulang, Pak. Nah, ya, bisa penyelenggaranya, bisa pengajarnya, banyak hal. Iya. Itu bisa disebut sebagai standar juga, tapi sebaliknya juga bisa menjadi hal yang memberatkan agar tidak bisa disebut sebagai profesional atau profesi. Iya. Kan begitu ya. Nah, Gitu. jadi kita pahami benar. Rekan-rekan juga pasti akan paham payung hukumnya dari konsultan pajak ini, Pak. Itu PMK. Ya. Ya. Baik PMK 111, PMK 229, dan sekarang diterbitkan PMK 175, Pak. Ya. Tahun 2022. Nah, memang ada perbedaannya nggak, Pak, antara PMK yang muncul sebagai payung hukum dengan undang-undang yang muncul, Pak? Di mana perbedaannya, Pak? Ya, terima kasih Mas Rio. Nah, ini menarik ya rekan-rekan ya. Tentunya tadi saya katakan bahwa profesi itu punya ciri-ciri dan juga punya syarat-syarat, Mas ya. Nah, tadi saya lengkapi di bagian akhir mengenai keadilan dan otonomi itu hanya bisa terrefleksi atau terlaksana kalau ada payung hukum. Nah, payung hukum yang ada ini kan sebenarnya untuk konsultan pajak itu hanya dalam tataran PMK. Baik. Yang sekarang adalah PMK 175 Ya. 2022. Nah, sebenarnya PMK 175 2022 ini adalah tindak lanjut daripada Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Dan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 itu adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 63 ya, tahun 2017. Ya. Pada waktu itu pemohonnya adalah seorang advokat yang kemudian ketika praktek di KPP ditolak, Mas. Karena dia merasa dirugikan hak konstitusionalnya, maka dia mengajukan uji materi atau permohonan judicial review terhadap pasal 32 ayat 3A Undang-Undang KUP yang bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dan permohonannya dikabulkan. Kenapa? Karena itu melanggar hak asasi manusia. Kenapa melanggar hak asasi manusia? Karena yang boleh praktek itu hanya dibatasi kepada konsultan pajak. Dan itu murni pelanggaran HAM. Makanya di dalam pertimbangan hukum dan amarnya disebutkan pasal 32 ayat 3A itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bersifat inkonstitusional. Oke. Kenapa? Karena 32 ayat 3A itu mengatur pihak yang dapat praktek. Lalu diturunkan di PMK 111 atau Iya. 111. Nah, PMK 111 ini hanya mengatur mengenai konsultan pajak dan atau karyawan. Iya. Di situ ada. Betul. Nah, sementara pemohon yang mengajukan judicial review ke MK itu adalah seorang advokat. Dan dia punya kompetensi. Kenapa nggak boleh praktek? Jadi itu bentuk penzoliman menurut pemohon. Maka dia mengajukanlah judicial review dan dikabulkan. Yang kita dapat simpulkan adalah bahwa yang namanya praktisi itu bukan hanya terbatas kepada konsultan pajak. Ya, bukan hanya terbatas pada konsultan pajak, tapi kepada setiap orang yang punya kompetensi. Itu sebabnya pasca putusan MK 63 tahun 2017 terbit Undang-Undang HPP, Mas Rio. Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Di situ disebutkan di pasal 2 angka 9 ya, yang dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak itu adalah kuasa wajib pajak, bukan konsultan pajak. Oke.
Nah, frase konsultan pajak itu baru dijelaskan di dalam penjelasannya. Nah, cuman di penjelasan itu, konsultan pajak itu, terminologi konsultan pajak itu tidak lagi eksklusif, tapi sudah disandingkan bersamaan dengan pihak lain yang punya kompetensi. Kalau dulu pasal 32 ayat 3A itu langsung turun ke PMK 111, Iya. yaitu konsultan pajak dan karyawan. Iya. Tapi sekarang, pasca putusan MK, untuk mengakomodir dan tidak melanggar HAM lagi, maka di dalam pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP itu disebutkan yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya wajib pajak adalah kuasa wajib pajak. Siapa yang dapat disebut kuasa? Di penjelasannya disebut konsultan pajak dan pihak lain yang punya kompetensi. Jadi sebenarnya konsultan pajak ini tidak eksklusif. Jadi kedudukannya sudah sama dengan pihak lain. Kalau dulu dia eksklusif sekali. Sekarang sudah sama. Nah, kalau begitu yang bisa disebut sebagai profesi siapa? Kalau konsultan pajak tetap kekeh untuk disebut sebagai profesi, berarti pihak lain juga profesi dong. Iya. Tapi kan nggak ada profesi pihak lain. Oke. Iya kan ya? Baik, Kan nggak ada rekan-rekan profesi pihak lain. Baik. Iya kan? Berarti artinya sebagai suatu profesi konsultan pajak, keberadaan konsultan pajak bisa digantikan Pak Ray dengan pihak yang lainnya. Sangat bisa. Nah, pihak lain itu siapa, Mas Rio? Siapa saja kata putusan MK yang punya kompetensi. Siapa saja itu siapa? Ya termasuk advokat, termasuk notaris, termasuk akuntan publik, termasuk dokter, termasuk bidan. Duh, kalau dia punya kompetensi, Mas Rio, ya boleh dong dia praktek. Oke. Masa bidan dilarang praktek? Iya. Kan punya kompetensi dia. Iya. Begitu. Nah, jadi kalau begitu pertanyaannya, yang menjadi titik krusialnya adalah, apakah konsultan pajak itu profesi? Kalau konsultan pajak itu profesi, maka pihak lain juga profesi. Nah, pertanyaannya apakah ada nama profesi pihak lain? Ataukah menurut saya ketika konsultan pajak disahkan sebagai sebuah profesi, bisa saja kan cuma dia yang memonopoli urusan terkait perpajakan kan Pak? Ya. Contoh, ini analisa saya Pak, ketika dokter, kan nggak boleh ada yang menggantikan dokter. Ya. Ketika dia advokat, tidak bisa ada yang menggantikan advokat di mata pengadilan, seperti itu. Nah, harusnya konsultan pajak juga begitu kan Pak? Artinya menurut saya, kalau konsultan pajak ini sebuah profesi, analisis saya adalah ketika urusan perpajakan, serahkan kepada ahlinya, yaitu konsultan pajak. Ketika dia tergantikan oleh pihak lain, maka eksistensi konsultan pajak sebagai sebuah profesi juga akan diragukan. Apakah seperti itu? Betul, Mas Rio. Tadi saya katakan, makanya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu dengan jelas mengatakan bahwa eksistensi konsultan pajak itu tidaklah bersifat eksklusif lagi. Iya. Karena apa? Karena pembuktiannya itu ada pada kompetensi. Nah, kalau kemudian pembuktian kompetensi dibatasi oleh orang-orang yang namanya konsultan pajak, itu kan bentuk pelanggaran HAM. Sepanjang orang lain bisa mempelajarinya, kenapa tidak bisa dilakukan? Ya, itulah yang disebut dengan keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang 7 tahun 2021 di dalam pasal 2 angka 9 mengatakan bahwa yang bisa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak itu adalah kuasa. Narasinya disebut kuasa wajib pajak. Oh iya. Jadi kalaupun kita mau mengidentifikasi apa yang pantas disebut sebuah profesi, maka saya harus katakan yang dapat disebut sebuah profesi adalah kuasa. Oke. Ya kan? Karena undang-undangnya mengatakan begitu ya. Baik, menarik. Jadi nggak bisa disebutkan sebagai konsultan pajak, saya bilang. Kecuali nanti Mas Rio mungkin dengan teman-teman di organisasi itu bisa mendorong dalam prolegnas terbitnya undang-undang konsultan pajak. Baik. Ya, itu mungkin menjadi berbeda. Ya. Tapi kalau Mas Rio tanya kepada saya, apakah mungkin nggak atau kansnya seberapa besar sih untuk bisa terbit undang-undang konsultan pajak? Ya, saya harus katakan ini menjadi agak sedikit kansnya gitu Mas Rio ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan politik hukum. Ya, kalau kita bicara politik hukum, kita bicara mengenai kepentingan. Oke. Ya, tadi saya katakan kalau konsultan pajak itu sebuah profesi yang bebas, merdeka dan mandiri, tidak bisa diintervensi seperti kata penulis yang tadi saya kutip. Ya, dia itu punya otonomi, punya keadilan. Ya, tentu dia akan membela wajib pajak totalitas. Nah, kalau konsultan pajak membela wajib pajak secara totalitas, Mas bisa bayangkan saja, mulai daripada pertemuan pertama, BAPK, banyak sekali mungkin argumentasi dan perdebatan di situ. Ya, benar. Ya, nah, bayangkan dalam pembahasan, Mas, kalau dalam pembahasan itu ternyata
konsultan pajak itu bisa mengajari pemeriksa pajak, bagaimana itu SPHP-nya yang sudah diterbitkan, kan begitu? Benar. Apakah kemudian mau di-drop semua? Kalau di-drop semua nanti nggak ada temuan dong. Kalau nggak ada temuan nanti SKP-nya nihil dong. Iya. Nah, ini juga hal-hal yang tentunya menjadi sangat praktis dan pragmatis yang harus dipertimbangkan. Dan itu merupakan salah satu hal yang menjadi menurut saya kajian juga bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk membuat rumusan undang-undang konsultan pajak. Ya. Nah, kalau ini bisa terjadi secara intens, artinya hal-hal yang saya sebutkan tadi dalam pemeriksaan pajak, Mas bisa bayangkan kira-kira tercapai nggak target penerimaan pajak? Kalau kemudian pasca pemeriksaan SKP-nya nihil, ya, atau kemudian LB tetap LB, ya kan ya? Nah, dalam tataran praktis pragmatis kan kebanyakan LB jadi KB, ya, yang KB lebih besar lagi KB-nya, kan begitu? Nah, kita harus melihatnya dari tataran praktis dan pragmatis. Kenapa? Karena memang kurang lebih 70 juta wajib pajak itu memang kurang memahami ya mengenai akuntansi dan juga hukum pajak. Oke. Maka itu peran konsultan pajak tadi. Baik. Nah, Pak, kita review sejenak terkait dengan keputusan MK nomor 63 tahun 2017. Ya. Ini menarik sekali, Pak. Jadi dia muncul itu untuk membatalkan, ya mungkin bahasanya bukan membatalkan, bahas secara hukumnya, namun dia muncul untuk menyatakan bahwasanya Undang-Undang KUP terkhusus pasal 32 ayat 3A tadi tidak berdasarkan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Inkonstitusional. Nah, apakah ketika Undang-Undang KUP tadi pasal secara khususnya dinyatakan inkonstitusional, nah bagaimana dengan turunan PMK-nya, Pak? Statusnya apakah juga ikut inkonstitusional atau tidak? Ya, tentunya kalau kita bicara tataran pengujian di MK kan yang dinyatakan inkonstitusional itu adalah undang-undangnya. Oke. Karena kan diuji terhadap Undang-Undang Dasar 45. Undang-undangnya, benar. Nah, persoalannya di pasal 32 ayat 3A itu kan berkaitan dengan PMK-nya, Mas. Yang berhubungan dengan PMK 111. Makanya PMK 111 itu diubah akhirnya. Ya kan, dengan PMK 175. Iya. Ya. Nah, jadi PMK 175 ini kan sebenarnya ingin mengakomodir pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, dan juga pasca putusan Undang-Undang HPP, ya. Namun PMK 175 ini kan hanya mengakomodir sebagian saja, Mas, dalam penjelasan Undang-Undang HPP, ya, yaitu penjelasan mengenai konsultan pajak. Tapi tidak menjelaskan mengenai pihak lain. Kan begitu. Nah, menurut saya harusnya PMK itu mengaturnya bukan hanya mengenai konsultan pajak, tapi mengatur terlebih dahulu mengenai kuasa wajib pajak. Karena di batang tubuhnya disebutkan kuasa wajib pajak. Benar. Jadi harusnya PMK-nya terlebih dahulu mengatur mengenai kuasa wajib pajak. Kenapa mengatur penjelasannya tapi tidak mengatur batang tubuhnya? Ya kan? Nah, justru ini ada pertanyaan, Mas Rio, yang sampai kepada saya dan kepada kami P5I, ya. Apakah kemudian PMK ini dibuat semata-mata untuk mengakomodir eksistensi dan keberadaan para konsultan pajak yang mungkin tanda petik sudah setengah galau pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 63 tahun 2017, sehingga ini dibuat supaya menenangkan para konsultan pajak, supaya ada payung hukumnya. Karena undang-undang jelas loh, Mas, di pasal 2 angka 9 Undang-Undang HPP itu di batang tubuhnya yang disebutkan itu kuasa wajib pajak. Ya. Saya ingin berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, khususnya 4 organisasi konsultan pajak, ya. Frasa konsultan pajak itu tidak ada di dalam batang tubuh Undang-Undang HPP. Silakan Mas teliti. Ya, saya dengan senang hati mau berdiskusi lebih lanjut atau mau menerima masukan atau koreksi kalau memang ada itu terminologi konsultan pajak dalam batang tubuh Undang-Undang HPP. Tidak ada, Mas. Yang ada adalah kuasa wajib pajak. Kalau gitu ditanya kepada saya, kalau gitu kenapa Pak Rey? Kenapa pembuat undang-undang menyebutnya kuasa wajib pajak? Karena undang-undang ingin memberikan kesetaraan. Itulah yang disebut dengan penerapan asas hukum equality before the law. Setiap orang sama kedudukannya. Mau dia konsultan pajak, mau dia akuntan publik, mau dia advokat, kalau punya kompetensi, mereka semua disebut kuasa wajib pajak. Jadi bukan berarti tadi Mas Rio bilang,
ya karena yang lulus kurang dari 5%, maka konsultan pajak lebih pinter daripada yang bukan konsultan pajak. Undang-undang tidak mengatakan demikian secara eksplisit. Undang-undang mengatakan sepanjang dia punya kompetensi, maka kedudukannya harus sama. Namun sepertinya PMK 175 ini kan ingin memberikan apresiasi lebih kepada konsultan pajak. Seolah-olah konsultan pajak itu memang sebuah tanda petik profesi yang kemudian bisa dianggap lebih pintar daripada pihak lain. Kan begitu. Tapi kan hukum atau undang-undang tidak mengatakan demikian. Nah, makanya silakan nanti Mas Rio ditanyakan lagi kepada organisasi masing-masing ya, apakah memang hukumnya mengatur demikian. Ya, jadi menurut saya ini adalah bentuk daripada ya kalau mau dibilang kepanikan ya boleh-boleh saja ya. Jadi ini upaya untuk memberikan apresiasi. Jangan sampai pasca putusan MK itu kedudukan konsultan pajak itu harkatnya jadi turun gitu ya. Kalau tidak mau disebut runtuh. Kan begitu ya. Maka dibuatlah ini. Tapi kalau menurut saya harusnya yang dibuat itu PMK mengenai kuasa wajib pajak. Oke, tapi apakah menurut Pak Are ini artinya secara undang-undang itu tidak mengenal konsultan pajak ya, Pak? Di undang-undang iya, levelnya undang-undang. Iya, tidak ada sampai sekarang. Oke, oleh karena itu ya mungkin para konsultan pajak di luar sana nih sangat berharap untuk bisa terbitnya undang-undang, Pak. Betul. Iya, untuk sebagai menjadi payung hukum sebuah profesi konsultan pajak. Namun menurut Pak Are, pribadi nih, saya tanya pribadi ya, secara analisis Pak Are, akankah undang-undang konsultan pajak itu bisa terwujud, Pak? Ya, terima kasih Mas Rio. Kalau ditanyakan secara pribadi ya, saya harus mengatakan berdasarkan pengalaman Mas Rio ya, undang-undang konsultan pajak ini kan dulu pernah digagas sebelumnya. Dan sudah pernah masuk prolegnas. Tapi kemudian mental lagi. Ya, banyak spekulasi beredar. Ya, karena alasan A lah, karena alasan B lah, karena alasan C lah. Dan kemudian sekarang lagi sedang hot-hotnya untuk kembali digagas kembali agar supaya masuk ke prolegnas. Dan saya dengar katanya sudah masuk. Ya, saya tidak memantau sampai situ. Tapi kalau ditanyakan kepada saya pribadi, Mas Rio ya, saya berpendapat kansnya kecil. Kenapa? Karena sudah ada undang-undang HPP. Ya. Nah, pertanyaannya kalau begitu bagaimana? Ya kalau begitu setidak-tidaknya undang-undang HPP itu harus menegaskan di dalam batang tubuh ada frase atau terminologi konsultan pajak. Saya kasih contoh misalnya begini. Contohnya profesi kurator. Profesi kurator itu Mas nggak ada undang-undang kurator. Tapi frase kurator, terminologi kurator itu disebutkan di dalam batang tubuhnya. Dalam hal terjadi kepailitan, maka pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh seorang kurator. Iya. Nah, berbeda dengan konsultan pajak, Mas. Itu yang nggak ada, Mas Rio. Ya. Nanti silakan Mas Rio cek sendiri ya. Kalau memang ada, ya nanti kita bisa diskusi lagi untuk podcast berikutnya. Ya. Siap. Masalahnya nggak ada. Karena itu terkait dengan landasan hukum kali ya, Pak ya. Disebutkan di awal, baru muncul peraturan berikutnya gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, hal ini terkait, Pak, dengan implementasi di lapangan nantinya. Nah, selama ini, berdasarkan pengalaman, teman-teman dari konsultan pajak di luar sana juga mungkin punya pengalaman yang lebih daripada saya juga. Itu fiskus atau petugas pajak, itu selalu menanyakan, Bapak dari mana? Konsultan pajak atau karyawan? Nah, mereka cenderung berpegang pada PMK, Pak. Nah, untuk hari ini dan seterusnya, apakah boleh nggak mereka tetap berpegang teguh pada PMK atau kita bisa nggak untuk mengakomodir hal tersebut di lapangan, Pak? Ya, terima kasih Mas Rio. Tentunya kalau saya ditanya demikian, pertanyaannya kembali kepada hukum positif. Ya, hukum positifnya kan jelas bahwa yang boleh praktek itu bukan konsultan pajak. Kuasa wajib pajak. Bagaimana membuktikan kuasa wajib pajak, Mas Rio? Satu, ada surat kuasanya. Yang kedua, ada kompetensinya. Nah, kompetensinya boleh izin praktek konsultan pajak, boleh juga brevet untuk pihak lain. Kan begitu. Nah, jadi pertanyaannya Bapak konsultan pajak atau karyawan menjadi kurang pas. Apalagi pasca putusan MK. Ya, itu pertanyaan sebelum putusan MK, Mas. Ya, kalau sekarang udah nggak boleh ditanya lagi. Ya kan? Jadi, kalau itu menjadi pertanyaan, berarti yang bertanya itu, fiskusnya itu tidak mengerti
dinamisasi. Kalau Pak Dirjen selalu menggunakan istilah dinamisasi. Nah, kalau dia kan dinamisasi angsuran ya, PPA pasal 25 misalnya. Kalau saya menyebutnya dinamisasi hukum. Ya. Itulah yang terjadi pasca putusan MK. Ya. Jadi yang harus ditanyakan itu bukan lagi konsultan pajak atau karyawan wajib pajak. Yang ditanyakan Anda kuasa. Kalau Anda kuasa, ya kan mana surat kuasanya, lalu Anda mewakili WP itu sebagai apa? Kalau sebagai konsultan pajak, ya berarti kan ada izin praktek. Kalau pihak lain, mana sertifikat private-nya. Sudah selesai. Sebenarnya mereka juga nggak perlu nanya, tinggal lihat aja Mas, yang dilampirkan apa? Private atau izin praktek. Kan begitu kan? Dari situ udah kelihatan mereka itu siapa. Tapi pertanyaannya menjadi kurang tepat kalau dibilang Anda ini karyawan atau konsultan pajak. Kan begitu. Nah, jadi pertanyaannya harus diubah. Kan begitu. Namun pengaturan terkait teknis, surat kuasa dan sebagainya kan hanya berlaku cuma untuk konsultan pajak dan karyawan, Pak. Sejauh ini peraturan terakhirnya terkait itu. Namun bagaimana kuasa bisa masuk, Pak? Kalau cuma PMK hanya mengatur konsultan pajak dan karyawan. Sementara kuasa lainnya itu ketika masuk dia harus berbekal apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Rio. Jadi kalau pihak lain sebagai kuasa wajib pajak itu menghadap kepada petugas pajak ya di KPP, di Kanwil, di kantor pusat, ya tentu mereka harus menunjukkan surat kuasa. Nah, surat kuasanya itu kalau bukan mereka itu adalah konsultan pajak, ya tentu mereka bisa membuat kuasa sendiri ya. Nah, pemberian kuasa itu kan diatur bukan hanya oleh PMK 111 atau PMK 229 yang sekarang 175 berkaitan dengan pemberian surat kuasa, tapi untuk mereka yang berstatus itu pihak lain sebagai kuasa wajib pajak, ya dapat juga menyampaikan surat kuasa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Di sana diatur dengan jelas bagaimana pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dalam hal ini adalah dari wajib pajak kepada kuasa wajib pajak. Nah, jadi tidak harus kemudian nyontek dari PMK 229 misalnya. Ya, apalagi kan tadi Mas Rio bilang konsultan pajak pinter loh. Ya kan ya, karena ujiannya susah loh. Ya kan? Ya, jadi nggak perlu juga nyontek bikin surat kuasa. Ya, apalagi konsultan pajak yang sudah lulus sarjana hukum, pasti kan belajar bagaimana cara bikin surat kuasa. Ya, ada 19 unsur yang harus dipenuhi dalam pemberian kuasa. Nah, itu kan sudah diajarin ya. Nah, lain waktu kalau ada waktu ya kita akan diskusikan mengenai 19 unsur itu gitu ya. Meskipun di dalam surat kuasanya wajib pajak kepada konsultan pajak sebagai kuasa wajib pajak memang tidak memenuhi unsur-unsur yang saya sebutkan tadi karena surat kuasa yang diatur dalam PMK 229 itu terlalu sederhana. Sangatlah sederhana. Saking sederhananya ya menurut saya tidak memberikan perlindungan hukum kepada penerima kuasa. Dalam hal ini adalah konsultan pajak. Ya, jadi saya sarankan memang harus membuat kuasa yang lengkap, Mas, yang jelas. Ya, pemerintah aja atau Dirjen Pajak aja pengen WP menyampaikan SPT yang lengkap, benar dan jelas. Nah, tentunya diharapkan ketika kuasa wajib pajak dari pihak lain itu praktek, mereka juga mendapatkan surat kuasa yang benar, lengkap dan jelas dari wajib pajak. Ya. Baik. Jadi tentunya dengan keberadaan konsultan maupun bukan konsultan pajak ini adalah membantu wajib pajak ya Pak ya? Betul. Di hadapan Dirjen Pajak khususnya itu untuk melaporkan, menghitung dengan benar dan lengkap terkait dengan aspek perpajakan mereka. Nah tentunya kalau saya lihat hanya satu unsur yang menjadi kekuatan utamanya Pak, yaitu kompetensi ya Pak ya. Tadi kita bicara antara konsultan pajak dan bukan konsultan pajak atau kuasa lainnya. Unsur yang harus ada di antara kedua mereka itu kompetensi Pak. Menurut Bapak, kompetensi itu bisa diterjemahkan sebagai apa ya Pak? Atau apa yang bisa membuktikan kompetensi itu di mata Dirjen Pajak kali Pak? Ya, terima kasih Mas Rio. Saya pikir kalau kita bicara mengenai perpajakan ya, di dalamnya ada pajak ya. Kalau kita bicara perpajakan berarti ada hal-hal yang bersifat formil. Kalau kita bicara pajak itu ada hal-hal yang bersifat material. Dan kita harus menguasai, makanya ada hukum formil dan ada hukum material ya. Namun tadi saya katakan Mas Rio bahwa kalau kita bicara perpajakan, kita tidak melulu melihatnya dari aspek akuntansi ya.
Nah, kadang kan mungkin teman-teman kita konsultan pajak, rekan-rekan kita konsultan pajak menganggap kalau saya sudah pinter akuntansi, kelihatannya saya pasti lulus lah. Ini kan begitu ya. Iya. Nah, padahal di dalam ujian brevet juga ada KUP kan misalnya, ya kan? Itu kan tidak juga melulu mengenai akuntansi. Jadi saya katakan bahwa perpajakan adalah keilmuan yang bersifat multidimensi, ya. Kenapa? Karena ada banyak, saya katakan banyak karena memang tadi saya sebutkan ada tiga disiplin ilmu di situ. Ya, ada ilmu akuntansi, ilmu administrasi, dan ada ilmu hukum. Yang paling utama saya harus katakan adalah ilmu hukum. Mohon maaf nih para rekan-rekan akuntan publik. Kenapa? Karena untuk membuktikan benar salah itu harus dengan hukum. Makanya ada pengadilan pajak. Bukan pengadilan akuntansi, Mas Rio. Ya, ya kan? Nggak ada juga pengadilan administrasi. Kalau mereka mau bicara mengenai administrasi murni, ya larinya ke TUN. Ya, itu mengenai administrasi murni. Oke. Ya, karena ini administrasi pajak, berarti administrasinya nggak murni-murni banget, tapi ada unsur perpajakannya. Maka dibuatlah pengadilan khusus yang namanya pengadilan pajak. Kenapa disebut khusus? Ya karena dia itu mengambil sebagian administrasi, mengambil sebagian akuntansi, mengambil sebagian hukum. Maka disebut pengadilan pajak. Tapi pada akhirnya hukumlah yang menentukan salah dan benar. Ya, kenapa? Karena ada undang-undangnya. Untuk bisa memutus, hakim harus menggunakan hukum positif yang berlaku. Dan kalau Mas Rio mungkin sudah biasa cermati, ketika mengajukan PK kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa, ya, maka alasan PK itu adalah apa? Sebagian besar itu adalah mengenai hukum. Iya, betul. Ya, sebagian besar mengenai hukum. Alasan yang pertama karena ada putusan pidana, itu mengenai hukum. Alasan yang kedua karena adanya novum atau bukti baru, itu mengenai hukum. Alasan yang ketiga ada petitum yang belum diputus, itu mengenai hukum. Alasan yang keempat ada putusan yang bersifat ultra petita, artinya diputus tanpa dimohonkan, itu juga mengenai hukum. Dan yang terakhir adalah adanya salah penerapan hukum oleh majelis hakim, itu apalagi murni mengenai hukum. Jadi pada akhirnya yang menentukan benar salah itu adalah hukum. Meskipun awalnya cikal bakalnya itu berasal dari akuntansi dan hukum. Pemeriksaan itu akuntansi, Mas. Awalnya SPHP. Makanya kalau Mas perhatikan di SPHP itu ada koreksi pos, itu kan mengenai akuntansinya. Iya. Tapi di bagian kanan, Mas, jangan lupa ada koreksi dasar hukum. Nah, itu nggak akan lewat itu. Ya kan? Lalu setelah itu ada pemeriksaan QA. Itu juga murni mengenai hukum. Ya. Kemudian setelah itu ada gugatan. Wah, itu lebih murni mengenai hukum. Ada keberatan. Ya, keberatan itu materi, Mas. Tapi ada hukumnya juga. Karena dasarnya peneliti keberatan itu menolak mengabulkan atau mengabulkan sebagian, itu juga harus ada dasar hukumnya. Dan peneliti keberatan wajib memberikan alasan penolakannya berdasarkan hukum. Nah, dan terakhir, ya, banding juga harus diputus berdasarkan hukum. Ya, jadi memang kita harus mengakui bahwa ada porsi-porsinya. Porsi di awal itu memang kental dengan akuntansi. Ya kan, pada saat WP diminta buku dokumen, nah itu masih akuntansi. Terbit SPHP, wah ada setengah akuntansi, setengah hukumnya. QA murni hukum 100%. Ya kan? SKP terbit gugatan murni hukum di situ. Ya kan? Nah, jadi memang tidak bisa kita lepaskan, Mas. Maka tadi saya katakan, ya ini multidisiplin. Ya. Nah, jadi bagaimana mengukur kompetensi? Ya tadi, setidak-tidaknya, ya memang harus ada pendidikan pelatihan yang kemudian mengcover semuanya. Ya. Dan oleh karena itu, brevet yang memang sebagian besar dilaksanakan sekarang itu masih bersifat, ya lebih banyak akuntansinya, hukumnya ada tapi sedikit. Nah, oleh karena itu, mungkin Mas Rio perlu kami sampaikan juga bagaimana P5I itu membuat brevet itu yang sudah di-custom. Bukan hanya akuntansinya saja, tapi juga ada administrasi dan hukumnya. Gitu. Lebih lengkap ya, Pak ya? Lebih lengkap, Mas. Baik. Gitu. Nah, itu teman-teman, ya, rekan-rekan anggota P5I dan teman-teman konsultan pajak di luar sana yang menyaksikan podcast kita hari ini, mudah-mudahan bisa menjawab itu ya, bisa menjadi tambahan wawasan yang baru. Kita
juga harus menyadari Pak, Ya. bahwasanya konsultan pajak bukan satu-satunya organisasi eksklusif, bukan satu-satunya memiliki hak eksklusif ya Pak ya, Ya. sebagai kuasa tadi. Ya. Ada pihak lain yang bisa mewakili. Namun baik konsultan pajak maupun pihak lain wajib ya Pak ya memiliki kompetensi untuk itu. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan podcast kita ini yang mungkin tertarik dengan aspek perpajakan, praktisi pajak, boleh kok ngikut program brevetnya P5I ya Pak. Iya. Yang menurut Pak Ari nih Iya. itu aspek hukumnya lebih kental Iya. dibandingkan yang lain seperti itu. Namun Pak ada satu concern, saya nih Pak sedikit. Saya mempersiapkan WSKP Pak, itu cukup panjang dan cukup melelahkan Pak. Betul. Dan perjuangan juga berat. Iya. Namun apabila mereka di luar sana yang tidak mengikuti WSKP bisa menjadi kuasa Pak, lalu buat apa WSKP Pak? Ya, terima kasih Mas Rio. Ini justru pertanyaan yang berkaitan dengan fakta empirik yang tadi Mas Rio sampaikan. Iya. Ya, kalau Mas Rio capek-capek, kemudian mempersiapkan diri untuk USKP, bahkan harus ada mengulang beberapa kali Yes. dan lama sekali baru bisa lulus, kan Betul, begitu ya. betul. Sementara pihak yang di luar sana kan tidak perlu USKP misalnya, cuman brevet aja kan begitu ya. Apalagi brevet yang udah di custom itu dengan unsur-unsur administrasi dan hukum yang lebih lengkap ya, tidak hanya akuntansi. Nah, tentu kembali lagi bahwa regulasi tentunya diharapkan mengatur itu gitu Mas ya. Nah, namun demikian kembali lagi kepada prinsip profesi tadi Mas ya. Nah, prinsip profesi kan memang harus ada pendidikan dan pelatihan. Cuman yang jadi pertanyaan, pendidikan dan pelatihan yang seperti apa? Apakah pendidikan dan pelatihan yang kemudian menyusahkan itu dianggap yang paling benar? Ya kan ya. Nah, apakah seperti itu gitu loh Mas? Iya. Ya. Saya mau menganalogikannya seperti ini Mas ya. Kalau seorang advokat itu baru diangkat sumpahnya oleh pengadilan tinggi, ya, dia adalah seorang advokat yang mandiri Mas. Ya. Ya. Dia juga sama dengan advokat yang sudah praktek 30 tahun Mas. Nah, sama-sama seorang profesional advokat, seorang profesional lawyer. Tapi pertanyaannya apakah kemudian kompetensinya bisa sama Mas? Saya harus katakan tidak. Ya, dulu yang 30 tahun juga kan sama seperti yang ini yang baru lulus. Ya, lalu kemudian dia praktek, dia belajar, dia menggali lagi. Nah, yang saya mau katakan begini loh. Apalah manfaatnya penyelenggara itu mempersulit, kemudian juga yang lulus sedikit, kemudian dianggap itu berkualitas, tapi kemudian kesulitan itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Iya. Betul nggak Mas Rio Iya, ya? iya, Kalau iya. tadi Mas Rio bilang saya lulus loh Pak, ya, tapi susah berdarah-darah, Iya. ya kan? Pertanyaannya Mas, yang lulus berdarah-darah itu pengabdian kepada masyarakatnya sudah sehebat apa Mas? Ya, ya. Nah, itu kan yang harus dijawab ya, pertanyaannya. Tadi saya katakan ciri-ciri dan syarat-syaratnya Iya. harus terbukti pengabdiannya kepada masyarakat. Masyarakat, betul. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaan berikutnya, Mas. Kalau ternyata tadi yang cuman punya brevet itu bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan masyarakat mengakuinya loh, Mas. Saya terbantu loh oleh Mas Rio sebagai seorang pengacara pajak. Dia nggak bilang waktu itu sebagai konsultan pajak. Ya kan, saya terbantu. Ya kan, saya didampingi, saya punya hak diberikan. Akhirnya SKP saya sesuai dengan yang saya setujui. Nah, bukankah itu lebih bermakna dibandingin dengan seorang konsultan pajak yang lulusnya berdarah-darah, Mas? Ya, apa gunanya gitu loh, Mas ya? Jadi sama seperti, ya mohon maaf gitu, Mas ya. Sama seperti mungkin di profesi lain juga ada, Mas ya. Saya tahu ada dokter yang pintar. Ada dokter juga yang lulus ya biasa aja, Mas. Kan begitu ya. Pintar sekali dia, Mas, ya kan? Tapi kalau dia tidak mempunyai pengabdian kepada masyarakat, dia tidak pernah memberikan pekerjaan pro bono. Dan masyarakat tidak pernah mengatakan, oh dia dokter yang baik loh, bukan dokter yang hebat, dokter yang baik. Orang akan mengingat kepada dokter yang baik, Mas. Yang datang ke kampung-kampung, membela, membantu, ya kan, memberikan layanan pro bono atau gratis, ya kan. Dia mungkin dalam kuliahnya nggak hebat-hebat banget, Mas, yang kayak tadi Mas Rio bilang, yang 5% kurang itu, Iya, kan ya. Enggak, gitu kan ya. Mungkin sekedar lulus saja sudah alhamdulillah begitu kan ya. Tapi bukan itu yang kemudian mau dicari oleh masyarakat. Dan kalau mau disebut sebagai sebuah profesi. Profesi itu harus ada pengakuan, Mas, dari masyarakat. Oke. Ya. Iya, Pak. Jadi untuk apa, Mas, kalau misalnya oke lah Mas termasuk yang 5% itu, tapi masyarakat nggak pernah ngakuin.
Masyarakat nggak pernah merasa terbantu. Nah, kalau begitu pertanyaannya buat penyelenggara USKP, untuk apa itu dilakukan? Kalau masyarakat tidak menikmati manfaatnya. Padahal dulu setahu saya nih, slogannya adalah dengan sulitnya ujian USKP, kita memastikan bahwa masyarakat mendapatkan yang terbaik. Nah, di mananya Mas yang terbaiknya? Begitu banyak yang lulus, yang pinter-pinter itu, tapi kenapa masyarakat banyak yang komplain? Saya kasih contoh aja Mas ya. PT Arion Indonesia, itu heboh sekali, viral kemana-mana. Yang mengatakan bahwa kami ini dibantu oleh konsultan pajak, ya, termasuk top 5 menurut keterangan beliau. Tapi dia tidak membela hak kami sebagai wajib pajak. Ya, bahkan di dalam pembahasan akhir, dia itu cenderung untuk mengedepankan kepentingan DJP daripada kepentingan wajib pajak. Ya. Nah, ini seorang, atau saya katakan konsultan pajak yang notabene sudah punya kompetensi, sudah punya jam terbang, tapi itu pun masyarakat belum bisa mendapatkan manfaatnya. Ya kan ya? Ini yang luar biasa loh, yang katanya top 5 menurut keterangan PT Arion Indonesia. Ya kan, kebetulan saya diminta hadir sebagai ahli di pengadilan. Jadi fakta itu terungkap dan maka saya sampaikan di dalam podcast ini. Ya kan, saya sebagai ahli di situ memberikan keterangan. Oleh karena itu fakta itu saya tahu. Ya, dan ini bukan hal yang tertutup lagi, sudah menjadi konsumsi publik. Ya, nah kalau gitu Mas Rio, pertanyaannya, apakah ujian yang sulit itu bermanfaat buat masyarakat? Apakah terbukti bahwa yang lulusnya sedikit adalah kualitas yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Nah, kalau itu nggak bisa dijawab, Mas, oleh organisasi konsultan pajak, ya mungkin Mas Rio yang nanti bisa meminta jawaban dari mereka, kan begitu ya? Baik. Begitu, Terakhir sekali, Pak. Terakhir sekali. Nah, keberadaan kuasa di dalam undang-undang tadi hadir untuk membela WP atau untuk membela DJP, Pak? Atau bahkan di independen di tengah-tengah? Yang mana, Pak? Ya. Ini pertanyaan yang luar biasa nih Mas Rio ya. Pertanyaan seorang praktisi pajak yang profesional ya. Saya harus menjawabnya dari aspek hukum Mas Rio. Ya, karena memang kita sepakat negara Indonesia adalah negara hukum dan oleh karenanya hukum harus jadi panglima. Termasuk pertanyaan Mas Rio tadi yang sulit. Ya. Nah, untuk menjawab itu maka saya harus katakan begini. Kedudukan negara ya atau penguasa ya dengan kedudukan sebagai wajib pajak itu bisa disetarakan dengan negara atau otoritas itu sebagai tesisnya. Kedudukan wajib pajak itu adalah antitesisnya. Nah, kita sebagai praktisi pajak atau sebagai ahli hukum pajak itu berada di tengah sebagai sintesisnya. Ya, jadi kita berada di tengah ini sebagai penyeimbang. Ya, kita tidak mengatakan bahwa kita kemudian membela yang salah, bukan. Kita juga tidak mengatakan bahwa kita itu selalu mengutamakan kepentingan negara meskipun salah. Kita juga tidak mengatakan begitu. Tapi kita harus berada di tengah-tengah ya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kalau kita membela WP Mas, bukan berarti misalnya semua SPHP harus di-drop dan SKP harus nihil. Kan nggak begitu juga. Iya kan? Tapi apa yang menjadi hak WP harus diberikan. Apa yang menjadi haknya Fiskus juga harus diberikan. Maka tepatlah slogannya IWPI. Pernah dengar ya Mas ya? IWPI itu punya slogan yang bagus. Ya, slogannya adalah, hai wajib pajak, bayarlah kewajibanmu agar negara kuat. Hai Fiskus, terimalah pembayaran sesuai hak agar tercipta keadilan. Wah, bagus sekali. Itu bagus tuh slogannya IWPI. Jadi ketika praktisi pajak, pengacara pajak, ya, konsultan pajak atau pihak lain yang menjadi kuasa wajib pajak menjalankan praktek di bidang perpajakan, maka dia harus menjadi penyeimbang. Penyeimbang itu artinya memberikan hak kepada wajib pajak, ya, sekaligus menekankan kewajibannya. Begitu juga dengan Fiskus. Jadi Fiskus juga harus menjalankan haknya. Haknya apa? Ya jangan memaksa dong. Kalau memang tidak ada alat bukti yang kuat, jangan memaksa demi temuan, jangan memaksa demi koreksi, jangan memaksa demi target penerimaan negara yang belum tercapai di KPP atau di Kanwil masing-masing gitu loh Mas. Jangan dipaksakan kalau memang nggak ada, ya, agar tercipta keadilan. Jadi harus seimbang. Nah, sekali lagi saya harus katakan ini Mas Rio, ini siapa tahu ditonton oleh Pak Dirjen Pajak atau Bu Menteri Keuangan ya.
Kedudukan praktisi pajak, pengacara pajak, atau konsultan pajak itu bukan dalam rangka memastikan bahwa WP harus membayar nihil. Bukan. Tapi memastikan hak-hak WP diberikan dan juga pada saat yang bersamaan memastikan bahwa kewajiban WP terlaksana dengan baik. Pada saat yang bersamaan, praktisi pajak, pengacara pajak, konsultan pajak juga harus memastikan bahwa negara atau otoritas menjalankan juga kewajibannya. Ya, bukan hanya menuntut hak, menjalankan kewajibannya. Kewajibannya apa? Artinya melakukan pemeriksaan pajak, pengenaan pajak, pemungutan pajak, dan penagihan pajak secara berkeadilan. Nah, itu tugasnya kami sebagai pihak yang menyeimbangkan. Baik. Ya, bagaimana caranya? Ya tentu dengan mengedepankan hukum sebagai panglima. Bukan mengedepankan target ya Mas Rio ya. Nah, kalau mengedepankan target nanti repot kita nih, nggak kan? Nggak pernah selesai diskusi kita. Karena kita sepakat loh Mas Rio, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 konstitusi mengatakan demikian. Ya, karena negara kita negara hukum, maka negara kita disebut rule of law. Nah, di dalam rule of law Mas, kalau Mas mungkin dulu kan kuliah atau sedang kuliah di Fakultas Hukum, konsekuensinya tidak lain hanya satu, yaitu menjadikan hukum sebagai panglima. Bukan target ya Mas ya. Nah, ini kadang-kadang kan kita suka berdebat itu mengenai itu, hukum atau target. Nah, ini yang menjadi sulit gitu ya. Untuk menjawabnya saya harus kembali kepada hukum itu gitu ya. Bukan kata saya Mas, kata konstitusi. Begitu Mas Rio. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Rey, rekan-rekan, teman-teman anggota P5I, konsultan pajak yang ada di seluruh Indonesia. Ya, demikian saya kira diskusi ringan kami, santai kami, namun bermakna di sini Pak. Mungkin tidak menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan tambahan atau ada hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut di sesi berikutnya, boleh silakan komentar di channel ini. Nah, bagi yang memang merasa terpuaskan Pak, silakan like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang di kemudian hari dengan membahas dengan topik-topik yang lebih bermakna lagi Pak. Ya, betul. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Rey. Ya, Mungkin sama-sama sampai sini Mas aja. Rio. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Selamat sore. Selamat sore.